Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurul Arifin dengan NIM 204020047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara komunikasi pada generasi milenial dan cara komunikasi pada orang tua dan cara berkomunikasi pada masyarakat disabilitas untuk memenuhi ujian akhir semester Public Relation. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai komunikasi yang efektif dengan generasi milenial. Berikut ini strategi yang membangun komunikasi yang efektif dengan generasi milenial, antara lain yang pertama, komunikasi secara singkat, padat, dan jelas. Generasi milenial ini memiliki kelebihan dalam mengungkapkan kata-kata yang bermakna kurang lebih dalam 140 kata. Semakin ringkas pesan yang disampaikan, semakin besar kemungkinan mereka ingin menjalin hubungan dengan Anda. Mereka akan menghargai apa yang kita katakan. Kedua, memberikan penjelasan secara detail. Meskipun kita menjelaskan dengan ringkas, bukan berarti kita tidak dapat memberikan informasi penting. Kebanyakan dari generasi milenial lebih memilih untuk menerima suatu rencana atau petunjuk secara detail sebelum terjun di sebuah proyek atau bisnis itu. Saat ini, segala sesuatu yang mereka perlu tahu ialah agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, janganlah berbicara terlalu bertele-tele. Yang ketiga, memilih media yang sedang populer untuk berkomunikasi. Pertemuan tatap muka dan panggilan meeting atau konferensi tidak efektif dengan para kalangan milenial. Menjangkau generasi muda yang tetap adalah melalui platform yang memang sudah mereka sukai. Sebagai contoh, bisanya melalui WhatsApp, sebagainya. Yang keempat yaitu memahami siklus komunikasi 24 per jam. Jadwal luar jam kantor sudah lumrah dalam di sebuah bisnis atau sebagainya. Nah, dalam generasi milenial, siap bekerja walaupun sudah meninggalkan kantor, mengatur beberapa hal agar berjalan sebagaimana mestinya di luar jam kantor. Yang kelima, komunikasi mengenai jenjang karir. Bahwa dalam melakukan pekerjaan, generasi milenial dikomunikasikan bagaimana penilaian kinerja, maka dengan sering sekali kita pastikan pekerjaan muda Anda dapat memahami jalur karir mereka dalam berorganisasi. Yang keenam, menghindari merendahkan atau membuat lelucon tentang usia. Generasi milenial ini ingin dan berharap dianggap serius dalam bekerja. Yang ketujuh, menunjukkan keadilan. Milenial mendukung keterataan semua jenis. Dengan demikian, pemimpin rekan kerja sebaiknya berperilaku dengan yang tidak pernah dapat dianggap sebagai merugikan ke siapapun atau kelompok orang lain. Yang kedelapan yaitu berkomitmen untuk membantu yang tidak mampu. Unsur sharing ini dalam generasi milenial disarankan Anda mengkomunikasikan bahwa perusahaan secara berskala turut serta dalam kontribusi dalam kebaikan masyarakat. Nah, yang kedua, mulai menjelaskan tentang komunikasi yang baik pada masyarakat disabilitas. Nah, yang pertama yaitu sapa dan berbicara secara langsung dengan kontak mata. Hindari berbicara satu arah melalui orang lain, baik melakukan penerjemahan atau pendamping. Fokus kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada kondisinya. Berbicara, kita harus berbicara dengan jelas, mudah dipahami, dan tetap santun. Yang kedua yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang ramah. Contohnya yaitu kita diusahakan berbicara dalam posisi sejajar dan jangan dengan sengaja membelakanginya. Jangan membuat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh. Lalu yang ketiga, kenalilah kebutuhan fisik penyandang disabilitas. Misalnya disabilitas fisik membutuhkan kursi roda. Jika merasa penyandang
disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah dia butuh bantuan, kemudian tanyakan bagaimana cara menyandang disabilitas ingin dibantu. Kursi roda, tongkat, alat bantu, dengar, tangan palsu, kaki palsu, dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Jangan menyentuh atau memindahkan, melakukan sesuatu pada alat bantu tadi tanpa persetujuan. Yang keempat, tidak memberikan pernyataan yang berulang-ulang dalam berbicara kepada disabilitas. Yang ketiga yaitu komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Ketika berkomunikasi dengan orang tua, kita harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu meliputi tubuh, nada bicara, dan pemilihan kata. Bahasa tubuh kita harus bisa rileks mungkin saat kita berkomunikasi dengan orang tua. Hal ini akan membantu untuk lebih dekat dengan orang tuamu. Selanjutnya, nada bicara. Gunakan nada bicara yang lembut. Untuk orang tua kita akan merasa jika menggunakan nada bicara yang keras, orang tua kita akan tersinggung jika nadamu bicara tidak enak didengar. Yang kedua, selipkan candaanmu dan juga humor. Yang ketiga, dengarkan mereka sebelum kamu berbicara. Yang keempat, berbincang-bincang dengan ringan dan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.